Ya, kalau transmisi manual itu 3,5 liter, kalau transmisi otomatis itu 3,4. Kenapa lebih banyak yang manual? Karena yang manual itu. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Oke, jadi di konten kali ini saya mau bahas mengenai manual book Honda City Z lagi. Ya, tapi tentang apa? Oke, jadi kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita mengganti air radiator atau kuras radiator berdasarkan petunjuk dari manual book ini. Ya, nanti kita bahas mengenai teorinya dulu. Ya, mungkin next video saya akan buatkan video kuras secara prakteknya. Oke, jadi simak terus videonya. Jangan lupa yang baru mampir, saya ingatkan subscribe dulu, terus nyalakan juga tombol loncengnya supaya dapat updatean terus ya dari channel ini, dan juga dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya, tentunya seperti itu. Oke teman-teman, let's do it. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas mengenai bagaimana cara mengganti air pendingin atau air coolant pada mobil Honda City Z. Dan tentunya ini bisa berlaku juga sih untuk mobil Honda yang seumuran, dan juga untuk mobil-mobil lain yang mungkin juga seumuran ya. Ya, tahun-tahun range-nya 95 ke atas sampai tahun 2000-an lah ya. Itu biasanya cara-caranya nggak jauh beda, karena memang isinya atau komponennya juga serupa. Terus untuk teman-teman yang mau beli kopiannya ya, kopian untuk manual book Honda City Z, nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Silahkan nanti klik aja kalau mau beli di situ linknya. Tapi dapatnya kopian dari buku ini. Oke, langsung aja kita bahas. Ya, kita cek halaman, kalau nggak salah saya udah lihat tadi di halaman 80-an, 81 atau 82 gitu. Nah, oke. Nah, ini dia. Mengenai sistem pendinginan. Ya, oke, teman-teman. Sistem pendinginan itu sangat penting banget pada sebuah mesin mobil. Jadi bukan berarti hanya mobil bekas ya atau mobil lama ya, tapi ini juga semua mobil. Karena memang semua mobil itu perlu pendinginan, atau mobil itu tidak boleh dingin banget dan tidak boleh terlalu panas. Maka suhunya ada suhu ideal. Maka pabrikan itu menciptakan termostat sebagai pengatur supaya mobil itu tetap pada suhu idealnya. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, saya sarankan kalau mau beli mobil second itu cek juga sistem pendinginannya. Apakah ada kebocoran atau bagaimana? Karena kalau sistem pendinginan aman ya, mobil yang paling aman adalah ketika sistem pendinginannya itu lancar. Kalau mobil nyala normal terus sistem pendinginannya lancar baik, saya yakin dalam perjalanan teman-teman tidak akan merasa atau ada kendala ya, khususnya untuk mesin ya. Karena kejadian yang fatal atau akibat yang fatal dari atau sampai turun mesin itu pertamanya cuma sepele, yaitu air radiator yang kosong dan kita lalai. Kalau kosong terus tiba-tiba artinya kita masih bisa sempat untuk isi lagi dan kita handle lebih awal, ya mungkin kejadian mesin turun atau turun mesin ya itu tidak akan terjadi. Oke, jadi ini seperti ini teman-teman. Ya, ini cara cek ketinggian air radiator di level max atau min ya. Di sini tidak boleh kalau saya udah baca sih di sini kesimpulannya tidak boleh melebihi max dan juga tidak boleh di bawah min. Intinya seperti itu. Ya, tapi kalau di sini disebutkan bahwa dicampur dengan perbandingan 50% air radiator dan 50% air. Saya juga ini belum begitu paham karena tidak ada yang menjelaskan juga. Sejauh ini sih pakai air coolant aja sih nggak masalah. Dan di sini disebutkan gunakan selalu air radiator Honda ya, Honda asli. Boleh teman-teman, silahkan pakai radiator asli Honda. Kalau saya sudah nggak pakai yang asli Honda, jadi saya pakainya air coolant biasa yang memang ada di pasaran lah seperti itu. Karena untuk yang Honda itu per botol ya, per liter, harganya pun agak lumayan. Jadi kalau teman-teman mau ya nggak ya sebenarnya sama aja sih. Kalau per botolnya misalnya harganya 30 ribuan kali 4 ya sekitar 120 ribuan. Tapi kalau saya yang beli ya agak murah lah ya. Tapi sampai sejauh ini saya pakai nggak ada masalah. Well, sekarang kita lanjut. Nah, menambahkan air radiator ya. Kalau radiator kosong ya teman-teman, memang untuk mobil-mobil yang mau tua ya, mobil tua bagus ya.
Oke, jadi itu tiap pagi tuh, bukan tiap pagi sebenarnya sih ya, secara teratur aja dicek radiatornya sebelum bepergian, terutama kalau mau bepergian jauh itu dicek dulu radiatornya. Pertama, mesin harus dalam kondisi dingin, jangan pernah coba mesin dalam kondisi panas buka radiatornya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu akibatnya seperti apa ya, bahaya, pokoknya bisa menyebabkan terluka lah ya ibaratnya, karena uap panas yang ada dari radiator ini luar biasa berbahaya, sangat panas. Oke, jadi buka tutup radiatornya dalam keadaan dingin, putar berlawanan dari arah jarum jam, kemudian isi ya. Nah, isi di tabung cadangan, sebenarnya sih isinya di tabung cadangan ya, seperti itu. Tapi isi di sini sih nggak masalah sih. Kalau di cupnya itu dibuka untuk menambahkan tambahan di tabung cadangan, karena dia akan menghisap dari sini. Ya kita lihat kalau di sini. Oke, seperti itu ya, dibacakan. Oke. Nah, jadi ketinggian air harus mencapai dasar leher pengisian. Nah, di sini ya dasar lehernya. Pasang kembali tutup radiator, kencangkan dengan kuat. Tuangkan air radiator ke dalam tabung air radiator, isi tabung hingga mencapai pertengahan batas max dan min. Nah, untuk ini sampai batas max dan min, kalau di sini sampai lehernya. Oke ya. Jadi sebenarnya intinya jangan sampai lebih dari max. Oke, seperti itu. Ya. Jangan menambahkan bahan anti karat atau aditif lainnya pada sistem pendingin mobil Anda. Bahan-bahan tersebut mungkin tidak cocok dengan air radiator atau komponen-komponen mesin lainnya. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk ini sih hanya untuk pengisian. Nah, kalau yang kita akan lebih bahas lagi mengenai mengganti air radiator. Mungkin teman-teman waktu ada yang komen ke saya nanya, bikin video kuras radiator dong, kalau nggak salah kayak gitu ya. Nah, teorinya dulu deh. Sekarang kita lihat teorinya dulu di manual book tuh kayak apa, supaya nanti untuk prakteknya teman-teman juga bisa kerjakan di rumah. Mungkin nanti next video lah, mungkin saya akan coba pada saat nanti waktunya mobil CTZ ini, CTZ yang saya pakai itu ganti, atau saatnya ganti radiator airnya ya, bukan radiatornya. Oke, sistem pendingin harus dikosongkan sama sekali dan diisi kembali dengan air radiator baru sesuai dengan waktu dan kilometer yang disarankan dan di dalam jadwal perawatan. Nah, di sini juga ada ya halaman 70 berapa tadi, 73 kalau nggak salah, itu ada jadwal perawatan tuh berapa lama sih. Nah, untuk air coolant ya, mana air coolant. Nah, nih periksa nah nih penggantian coolant mesin ini, G itu ganti 24 bulan, berarti 2 tahun loh, atau 40.000. Kalau sudah sampai 40.000 duluan sebelum 2 tahun silahkan ganti ya. Ini berkala setiap 2 tahun atau kelipatan 20. Kelipatan 40, 80, 120, 160 dan seterusnya. Kelipatan 40.000 km silahkan teman-teman ganti air radiatornya. Oke. Nah, terus bagaimana caranya? Gunakan hanya air radiator yang disarankan. Untuk membuang air radiator dapat dilakukan dari arah bawah mobil. Jika Anda tidak mempunyai alat ya serta pengalaman, sebaiknya Anda ya kasih ke tukang radiator lah, seperti itu intinya. Oke, kita lihat gimana dia. Oke, pertama dibuka dulu teman-teman. Sebelumnya nih nomor 1 ya, hidupkan mesin ya. Kalau masih ada heaternya nih ya, pasang pemanas dengan memutar tuas pengatur temperatur ke pemanas ya maksimum dan kemudian matikan mesinnya. Ya, jadi seperti itu, jangan sampai panas-panas banget. Jadi hidupkan mesin, terus heaternya dinyalain kalau masih nyata, masih berfungsi ya. Kalau punya saya buntuin tuh heaternya, jadi udah nggak perlu lagi. Jadi minimal itu air udah sirkulasi dulu ke mesin, baru dimatikan. Ya, termostat sedikit mungkin udah mulai kebuka lah ya, mungkin seperti itu. Pastikan mesin dan radiator telah cukup dingin untuk disentuh. Nah, jadi pertama panasin mesinnya dulu. Ya oke lah, beberapa menit. Terus pasang heaternya kalau masih ada heaternya. Kemudian tunggu
kayak manasin mobil aja ya, mungkin 1-2 menit 3 menit mesin udah agak panas, dia termostat udah agak membuka ya, sekiranya ya nggak nyampe 5 menit lah udah cukup, baru matikan mesin, tunggu adem, baru buka tutup radiator, lepas tutup radiator. Oke ya, bisa lah ya teman-teman ya, buka dan tutup radiator, tapi pastikan mesinnya dingin dulu. Kemudian lepas penyumbat ya, pembuangan pada dasar radiator itu ada kayak kupu-kupu tuh di sebelah driver ya, kanan ya, di radiator tuh yang sebelah kanan, di bawahnya kipas di situ ya, ada penyumbat atau dia kerannya lah ya, keran radiatornya dibuka, terus dia akan keluar air radiatornya. Nah, ini lepas baut pembuangan dari blok mesin. Nah, di sini nggak dijelasin nih blok mesin, saya juga belum tahu di sebelah mana, nantilah kalau pada saat prakteknya. Kalau ada teman-teman yang tahu di mana nih posisinya, silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, jadi ada juga lepaskan baut pembuangan dari blok mesin. Kalau saya sejauh ini waktu itu bukanya dari selang yang itu aja tuh, selang yang bypassnya itu saya buka, karena saya juga belum tahu di mana posisinya nih. Tapi nggak masalah, yang penting dari radiator keluar, dari blok mesin juga dia keluar. Sebenarnya intinya seperti itu. Kemudian lepas tabung cadangan ya, dia kan ada kayak slot gitu ya, dia dudukannya diangkat aja, terus kemudian buang air radiator, kemudian letakkan kembali seperti itu. Terus yang berikutnya adalah jika air radiator telah berhenti mengalir, kencangkan ya, tutupnya pasang lagi ya. Jadi yang tadi ini kalau udah habis airnya benar-benar pasang lagi ya. Campurkan air radiator yang dianjurkan dengan jumlah yang sama dengan air suling atau air murni dalam suatu tabung kapasitas sistem pendinginan. Tuh ya teman-teman, kalau jadi air suling loh, bukan air tanah yang disarankan juga. Jadi yang dicampur tuh bukan air tanah, tapi air suling atau air murni. Air murni itu apa ya? Mungkin pernah dengar teman-teman. Air murni, kalau saya sama ini pakai air coolant aja, jadi nggak pakai campur-campur. Kalau memang teman-teman pernah dengar air suling itu, kalau nggak salah, oh iya, pernah ada yang bilang pakai air aki yang tapi warna biru, jangan yang warna merah ya. Jadi air aki yang warna biru itu kalau nggak salah air suling, atau nggak air AC kalau nggak salah kayak gitu ya. Jadi saya pakai air coolant aja, total nggak ada campur-campuran ya. Kalau transmisi manual itu 3,5 liter, kalau transmisi otomatis itu 3,4. Kenapa lebih banyak yang manual? Karena yang manual itu radiatornya nggak ada tabung tambahan di dalam di bawah. Yang di sini kalau yang matic tuh ada tabung tambahan ya untuk pendinginan gearbox. Jadi wajar aja space-nya akan sedikit berkurang untuk air karena di situ ada tabung tambahan. Nah, itu selang ya, sebenarnya bukan tabung sih, cuma selang lewat doang, di dalam itu pipa. Nah, mungkin pipanya itu yang menyebabkan airnya lebih sedikit untuk yang otomatis. Ya, yang berikutnya tuangkan air radiator ke dalam radiator sampai mencapai batas leher. Pasang kembali tutup dan kencangkan hanya sampai perhentian pertama ya, kuncian pertama gitu ya. Hidupkan mesin dan biarkan mesin jalan hingga mesin panas. Sampai kipas radiator sedikitnya berputar tuh 2 kali. Nah, itu ya, sampai fan-nya berputar 2 kali itu ya. Ini ada peringatan nih. Melepas radiator sementara mesin dalam keadaan panas dan diamkan. Nah, ini jangan sampai ya. Bisa menyemprot keluar dan melepuh, bisa kena kulit ya. Dan yang 9, matikan mesin. Nah, matikan mesin dulu, tunggu dingin, baru lihat lagi. Ini ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ada yang pernah itu, dia boleh sambil dibuka, dinyalakan mesin sambil dibuka, nah terus dilihat ada gelembung-gelembung keluar sampai benar-benar habis, baru diisi lagi pelan-pelan. Dan pengisiannya pun jangan kayak ngisi ke dalam gelas gitu ya, jadi langsung dituangkan gitu banyak kayak air kencing aja gitu. Jadi nuanginnya tuh benar-benar sedikit demi sedikit, seperti itu sih kalau nggak salah. Saya pernah buat video untuk yang City, tapi bukan City Z ya, kuras radiator untuk City yang GD8 ya kalau nggak salah ya.
Itu yang IDSI tahun 2007, itu udah pernah saya buatkan videonya, kuras radiator. Nah itu emang saya tunggu sampai dia bulir-bulirnya itu, buih-buihnya hilang, baru tutup radiatornya saya pasang, karena dia nggak boleh masuk angin. Kalau orang masuk angin kerokan lah, kalau ini nggak bisa ya, overheat. Oke, jadi ini matikan mesin. Kalau sudah dia nyala fan-nya 2 kali, matikan mesin, buka lagi tutupnya berarti, terus diisi lagi coolant-nya ya, baru pasang lagi tutupnya. Oh iya, kalau mau di sini teman-teman kan kalau menutup radiator kan dia klek gitu ya. Jadi tutup radiator itu jangan sampai yang full, dia yang 1 kali doang di sini ya. Kencangan hanya sampai pada hentian yang pertama klek. Karena kan kita kalau yang kedua kali klek sampai sejajar ya. Kalau ini baru sampai atas. Berarti kayak gitu maksudnya. Jadi dia nggak usah ditutup full. Oke ya, itu berarti catatannya teman-teman. Jadi boleh dibuka. Kalau saya waktu itu dibuka sih yang untuk City GD8 itu, ditunggu sampai air buihnya hilang, baru diisi lagi radiatornya, baru tutup full. Kalau ini tutupnya setengah, tunggu sampai fan-nya nyala 2 kali, baru nanti kita praktekkan lah, ntar kapan-kapan lah ya, saya buat videonya waktu saat kita ganti air radiator. Oke, yang ke-10, isi tabung cadangan hingga tanda max ya. Terus pasang kembali tutup tabung cadangan tersebut. Nah ini ada 10 langkah ya teman-teman. Ini untuk penyemprot kaca. Jadi yang pertama, hidupkan mesin dulu. Kesimpulannya tadi ya, kita ulang sedikit. Hidupkan mesin, tunggu beberapa saat, baru heaternya dinyalakan. Oke, setelah itu matikan mesin, baru tutupnya dibuka. Tapi ingat tunggu adem dulu. Ya, yang ketiga, buka penyumbat atau kerannya untuk yang di radiator di bagian bawah sebelah kanan. Kalau dari depan berarti sebelah kiri. Kalau dari depan ini kita hadapan dengan mesin, itu di bawahnya sebelah kiri. Tapi kalau kita ke arah depan itu sebelah kanan. Oke, posisinya tepat seperti digambar di situ. Ya. Terus reservoir juga dibuang, ya dicopot terus dituangin, dibuang, kalau bisa dicuci ya. Terus jika air itu sudah berhenti mengalir, tutup ya. Ini ya, disumbatnya tutup lagi. Oke. Kalau pakai coolant langsung isi coolant. Isinya seperti ini kurang lebih ya. Ya memang sih nggak full, saya beli 4 liter, kurang sisa pasti. Terus baru diisi pelan-pelan ya. Terus nyalakan mesin, tutup radiatornya, ditutup setengah dulu. Hidupkan mesin sampai kipas menyala 2 kali. Ya, oke. Setelah itu buka lagi tutup radiator, tapi matikan mesin dulu, periksa ketinggian air radiator, buka lagi otomatis kan, tambahkan jika diperlukan, pasang kembali dan kencangkan. Tapi kalau saran saya sih besok diperiksa lagi pagi ya. Terus baru isi tabung cadangan sampai max. Oke, jadi simpelnya seperti itu teman-teman untuk proses penggantian air coolant. Ya inilah yang dikatakan di buku manual booknya, meskipun ya sebenarnya hampir sama semua mobil ya, tapi kan nggak ada salahnya juga kalau kita melihat di manual booknya ya. Jadi kita acuannya nggak terlalu jauh menyimpang dari misalnya pakai cara-cara yang udah ada ya, pakai cara-cara yang teman-teman dengar dari mana-mana, tapi ternyata di manual booknya seperti ini. Oke ya, jadi ini bisa dijadikan referensi untuk teman-teman yang mau mencoba melakukan penggantian air radiator di rumah. Yang pakai coolant bisa 40.000 ya. Kalau yang nggak pakai coolant berarti saran saya lebih disingkatkan lagi, misalnya 40.000 jadi 10.000 atau 20.000, karena kualitas air tanah itu beda-beda ya teman-teman. Bisa aja di tempat saya air tanahnya bagus, jadi tidak cepat menyebabkan kerak atau biasanya jadi kuning gitu ya di air radiatornya. Tapi ada juga yang di beberapa tempat itu air tanahnya itu mengandung banyak kayak bau besi gitu loh, itu kuning nanti teman-teman. Itu kasihan mesinnya, kan lebih cepat berkarat gitu di bagian dalamnya, makanya lebih sering dikuras seperti itu ya. Kalau pakai air suling mungkin lebih bagus lagi ya. Air suling silahkan cari, mungkin kalau saya pernah disaranin pakai air isi ulang aki tapi yang warna biru, jangan yang merah ya. Jadi yang biru. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Silahkan kalau suka dengan video ini tombol like-nya juga ya. Terus subscribe jika belum,
dan beri komentar ya. Kalau memang teman-teman mau berkomentar silahkan. Dan kalau mau beli fotokopiannya nanti saya cantumkan link pembeliannya di bawah. Ya, itu aja dulu mungkin video untuk kali ini. Ya, thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.